Assalamualaikum Selamat Pak Ari. sore. Selamat sore Sore. Pak Afif. Iya, selamat Ari. Sudah sampai rumah Pak ya? Mohon maaf. Udah Pak, mari. Iya, kemarin sebenarnya jadwalnya sampai jam 5, cuma tadi ada percepatannya cuma bisa lebih selesai lebih cepat. Ini Saya masih di lagi kantor. kebetulan saya lagi diklat Pak di LAN 10 hari ke depan. Wah, Sebenarnya sih iya. sebenarnya kalau malah di kantor malah lebih lebih fleksibel sih Pak. Sebenarnya. Cuma aneh lagi Oh diklat begitu karena ya. iya kalau di Iya. kantor kan Sebentar Pak, saya izin teman kita Pak ya, biar tambah boleh 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 Pak Ari. melengkapi Sama-sama. satu. Cuman satu aja kok. Bentar. Karena dia yang lebih membidangi. Kalau kita sebenarnya seksi kita di kepelabuhanan, cuman Pak Ketum, Pak tolong dibantu Pak Afif. Ya siapa? Iya kemarin tuh sebenarnya udah sama ketum Pak. Cuma udah 4 kali dari schedule Pak sebenarnya. Ya memang sibuk beliaunya. Ya, makanya saya memahami, Mbak. Kemarin sebenarnya saya udah sempat menawarin juga ke Bu Esti kan, Mbak. Kalau Hmm. misalkan susah, apa wawancaranya, saya apa bisa bisa dikasih ke yang lain gitu. Ya, 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 ya. Ya, akhirnya sama Pak Ari. Iya. Kalau saya tuh biasanya suka sama Pak Trismawan sebenarnya, sering Oh sering ya, beliau udah kembali ke sering sekjen. diajak. Cuman beliau sering anu Pak, sekarang agak sering ada gangguan kesehatan, beliau lagi kurang sehat Hmm, katanya ini. iya, saya udah ya Udah sempat anu kota-kota. belum Pak, terakhir ketemu kayaknya tahun lalu sebenarnya Pak udah. Waktu di Alfi Convex yang di AIS Oh Pak. iya. Terakhir itu Oh iya terakhir iya iya. ketemu. Itu kan masih sehat kan Pak ya? Sehat Masih sehat. Beliau sering anu. waktu Iya 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 iya. Jadi gimana Pak? Ini saya udah anu. Ini bagaimana? kemarin sudah kita kasih daftar pertanyaannya udah dapat belum Pak ya dari Oh, Mbak? belum, saya malah minta kok. Belum. Atau mungkin di anu aja. Saya Apa kira Pak? Ruang lingkupnya kalaupun misalnya nanti sore ini oke. tidak ini, yang penting kami udah tahu kemananya apa yang diharapkan oleh Pak Afif. Monggo Pak. Saya kirim sekarang sana Pak. Cuma sebenarnya nanti ini baik kita mulai Pak ya. Nanti sambil nunggu Mas siapa nanti Pak yang hadir. Pak Rifka. Oh ini udah ada di sini. Kapan majunya Pak? Eh, target Agustus sebenarnya Pak. Cuma ini Waduh. masih dua dua narasumber lagi sih sebenarnya yang belum belum berhasil. Malah yang ini agak susah yang PPCPH nih Pak. Saya udah lumayan sering nanya, tapi belum dapat. Tapi nanti saya coba datengin langsung ya Pak yang PPCPH. Iya iya. Ya target sih Pak. Ini kalau nggak ditargetin kan kayaknya malah nggak akan. Nah, kemarin Itu paling promot anu. ya promotornya bilang Mas Sofi pokoknya Agustus ya. Ya ya Bu saya usahain. Jadi Trisakti ya? Iya dari Trisakti Pak ITL. Tapi yang ITL-nya Pak bukan yang manajemennya kan Trisakti ada dua. Ada yang di mana Grogol itu yang manajemen selain kalau yang di saya yang di ini Pak di Rawasari. Oh, Yang di Rawasari yang sini ya ya ya. Rawasari itu yang S2 sama S3. Kalau yang S1-nya kan yang di Kebun Nanas Pak yang dekat kantor Samsat Oh, jadi Jakarta Timur. S3 itu yang di anu ya, yang di Yang Rawasari di itu Pak ya? Rawasari, Yang S2 S3 sama di kampus. Rawasari. Ya ya ya. Ya. Kalau yang di itu karena memang dekat kuburan Cina itu mana ini di. Nah, itu yang di Kebun Nanas, itu yang S1 Pak. Oh ya ya ya, kami pernah ke S1-nya di sana. yang kampus kuning sih Pak ya. Kalau di ya kalau di itu kan kuning kuning Pak. Jaketnya kan sebenarnya sama dengan UI dengan kuning kuning juga. Wah, bisa ngomong we are the yellow jacket juga. Oh. Saya dulu dari UI Pak. S1 Ya sama dari Pak. mana? S1 dari mana? Saya saya S1 Muhammadiyah, S2-nya UI Pak, Ekonomi Oh Syariah. ya ya. Baru S3-nya ini S3 sebenarnya enggak ini sih Pak. Kemarin di dispo sama Pak Atong, Pak Atong Sukirman Pak, kenal nggak Pak ya? Oh, kenal lah. Beliau masih aktif ya? Masih aktif? Masih, masih, masih di dosen juga Pak di ITL. Nah, kebetulan beliau kemarin tuh ngasih rekomendasi ke ITL supaya kami dari Kemenko Hmm. dapat beasiswa sebenarnya Pak kemarin tuh. Akhirnya Hmm. kami bertiga dari Kemenko itu mendapatkan beasiswa dari ITL. Hmm.
Makanya lanjut Pak, ini kalau nggak biasa juga agak berat sebenarnya Pak. Iya, ya Kadang saya dapat tahu beberapa diskon teman yang 50%. kemarin Dapat teman lima. yang itu juga malah hebat ya. Dia S2-nya di Jepang, terus dia di Trisakti ngambil strategi manajemen strategi. Ya itu dia jarang masuk, langsung modalnya pakai hanya tatap muka sebentar langsung, tapi ya berhasil juga sih. Ya, kita masih nunggu atau bisa mulai Pak Ari? Nah, sambil jalan deh Pak, moga Pak. Oh boleh. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Ari Stanto atas waktunya ini terkait dengan wawancara implementasi kebijakan halal logistik di Indonesia. Ini bagian dari riset kami Pak di TL Trisakti di program Doktor Manajemen, khususnya di kebijakan publik transportasi karena kami di pemerintah. Nah, untuk riset saat ini sebenarnya sesuai yang perlu kami sampaikan lebih kepada analisa ke implementasi kebijakan saat ini, Pak. Tentu kan ini kebijakan yang Nah, ini ada eh, teman kita Pak, Pak Rifka. Silakan Pak Rifka. ya Ini dengan Pak Afif Pak. salam kenal Mas Rifka Hidayat, saya Afif Suhaidi dari ITL Trisakti. Oh, Pak Rifka. Masih mute Belum Pak. masih mute Pak suaranya, Pak. Ya, sebentar masih ada. Saya coba keluar dulu dari function. Ya, Oh, oke, silakan. Pak, ini salam kenal, salam hormat ya Oh, dengan Pak nah, terima Hari, kasih Pak Rifka. dengan Bapak Afif, siapa nih? Afif, Pak Afif Afif, saya Oh, Pak Pak. Afif. Ya Afif nih. memang Silakan, silakan Pak Afif ya. hmm, baik Pak. Terima kasih Bapak semua atas kesediaannya. Mungkin nanti kita mungkin nggak lama ya, paling lama 1 jam. Kita akan, saya coba mendapatkan masukan, kemudian gambaran, kemudian perbaikan-perbaikan yang menurut sejauh yang sepengetahuan Bapak, Bapak-Bapak semua terkait implementasi kebijakan hal logistik di Indonesia dari perspektif pelaku usaha, Pak. Karena kami eh, dari riset ini kami ada 5 kategori, Pak. Ada MUI, kemudian ada pemerintah, kemudian ada pelaku usaha, ada LSP, sama akademisi. Nah, untuk Pak Ari dan Pak Rifka ini kami mewakili dari para pelaku usaha, Pak. Karena kalau di logistik kan nggak mungkin semua kita eh, wawancara satu-satu persatu, Pak. Jadi kemarin dari masukan dari coach, apa, co-promotor suruh wawancara ke asosiasinya, Pak. Karena kan asosiasi kan representatif dari semua asosiasi yang ada di logistik, termasuk dari misalkan dari Aptrindo segala macam. Nah, kami me- meminta masukan Pak terkait dengan kebijakan halal logistik ini. Pertama mungkin dari sisi eh, analisa POCR-nya Pak Ari, eh, benefit, opportunity, cost, and resikonya. Nah, menurut Pak Ari atau Mas Rifka nih, untuk kebijakan halal logistik ini dari sisi benefit, ini berarti sudut pandang dari pelaku usaha Pak. Apakah ada manfaat yang diterima oleh pelaku usaha dengan kebijakan halal logistik ini Pak Ari? Benefit dulu, kemudian dari opportunity, Ya, kemudian ada risknya Pak ya, risikonya, kemudian ada cost-nya. Terima kasih. Mungkin satu itu dulu Pak, nanti yang kedua ya. terkait dengan hambatan dan implementasinya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Afif. Maaf ini kami mewakili Pak Ketum akhirnya kami berdua. Jadi kalau saya ini Ya, yang nggak terlalu ahli, yang agak ahli itu Pak Rifka itu. Kalau kita di konsepnya di kepelabuhanan. Tapi gini Pak, kami terima kasih menjadi diberikan kesempatan untuk membantu Pak Afif untuk memenuhi tujuannya untuk dalam rangka promosi S3-nya ya. Pertama kalau Bapak menanya BCR-nya ya, ya benefit cost POCR ya Pak. risk analysis terkait dengan implementasi sebagai suatu kebijakan tentunya kami sangat memahami karena kami berdua nih ikut berapa kali memfasilitasi anggota kami untuk sosialisasi Pak. Jadi kami tahu substansinya lah kira-kira gitu. Yang tadi kami tidak tahu malah kami harus belajar untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman di wilayah-wilayah gitu. Nah,
memang awal-awalnya Pak, awal-awalnya itu ada reluctancy Pak. Ini kok ada aturan lagi, ada apa gini kan. Tentunya satu, yang jelas itu yang pertama adalah menambah proses bisnis. Itu yang dari prosesnya. Kemudian tentang cost, ini kan ada sertifikasi. Jadi sini kan ada Iya, iya, Pak. Ya. disyaratkan itu tidak hanya biaya sertifikasi ini kan sifatnya one off, tapi kan harus ada kewajiban untuk ada staff yang mengurusi itu yang dedicated ini kan bagi perusahaan ya. Kalau skalanya kecil ini kan menjadi semacam fixed cost yang tentunya membebani. Gitu kan Pak Fit. Jadi panjang Pak. Lama lah kita ini sampai 2-3 kali kalau nggak salah kami undang dari BUMN apa survei itu surveyor Indonesia membantu kami untuk mensosialisasi ke teman-teman. Akhirnya berjalan dengan waktu dan adanya kesadaran bahwa ini kan sesuatu yang sebetulnya memberi manfaat kepada konsumen, di mana terjamin kehalalannya manakala di setiap proses rantai pasok itu sudah katakanlah comply dengan aturan ini. Itu satu. Cuma masalah beberapa hal yang sifatnya mandatori ini kan bagi perusahaan-perusahaan kecil masih perhitungan Pak. Itu sih kalau dilihat benefit cost-nya. Tetapi kalau dari benefitnya ini kan pasarnya lebih terjamin, mungkin bisa lebih luas dan salah satu daya kompetitif apa competitive edge-nya ya salah satu keunggulan manakala ini dibanding yang belum compliant lah kira-kira gitu. Nah, resikonya juga banyak di tahapan pertama. Di tahapan pertama itu banyak hal karena kita juga ada tidak semata-mata di pelaku logistiknya di ada juga kita yang punya pelaku transportnya Pak ini kan kita kita ada anggota kami yang juga anggota Aptrindo Pak jadi punya angkutan juga ini jadi banyak hal yang lucu-lucu ditanyakan ini masanya kalau kami sopirnya non muslim atau harus apa Harus masuk Islam ya. segala macam deh. Awalnya lucu-lucu Pak tapi akhirnya perjalanan waktu ini dipahami tetapi salah satu yang menjadi key driver ya, menjadi salah satu key success factor itu adalah dorongan dari user, Pak. Jadi sebelum kami ketemu dengan Pak Afif, saya tanya teman-teman di Aptrindo, gimana ke sekjennya ini, teman-teman gimana ini? Nah, jadi mereka ini sebetulnya sekarang hampir tidak ada isu, karena begini, yang justru yang mensyaratkan itu customer-nya. Kalau customer-nya itu mensyaratkan, mereka berbondong-bondong memenuhi. Tetapi kalau ini ya kita cincai lah dulu kan gitu-gitu. Itu fakta Pak ya. Saya ini. Jadi sekarang tadi kami tanya ke Jawa Barat, ke Alfi di Jawa Timur yang mewakili yang besar-besar lah wilayahnya. Hampir sudah tidak isu karena semua itu di-drive dari request atau persyaratan dari customer-nya. Biasanya customer-customer besar yang sudah comply. Tetapi kalau untuk customer kecil mereka biasanya waiver syarat itu. Jadi itu Pak petanya yang saat ini. Jadi menurut hemat kami ini sudah berjalan alamiah dan didrive oleh user atau customer-nya yang meminta pelaku jasa logistik itu comply dengan Undang-Undang nomor 33 itu termasuk di PP 39 dan turunannya. Kira-kira atau mungkin Pak Rifka bisa menambahkan Pak ini biar dua sisi ini beliau ini orang terminal orang shipping boleh ya Pak Afif Ya, melengkapi boleh Pak. Yang terkait dari sisi BOCR dulu Pak, benefit, opportunity, risk sama Ya, cost-nya Pak. ya terima kasih Pak Afif dan Pak Hari sudah memberikan ya kesempatan dan kepercayaan lah atas amanat ini kan semua untuk kebaikan dan kita sangat menyambut positif. Jadi levelnya juga terkait studi yang saling terkait dengan industri ini. Jadi kalau seperti yang tadi BOCR sudah disampaikan Pak Hari, walaupun secara umum memang kalau kita melihat statistiknya Pak ya kan itu memang kalau di tahun 2023 itu kan mulai awal sebenarnya bagaimana ya kita melihat sebenarnya persiapannya mungkin dalam konteks implementasi menuju apa sertifikasinya itu prosesnya mungkin agak terlambat karena kan undang-undang tentang halal eh, produk halal ini terutama yang di pasal 4 itu bahwa semua produk dan jasa yang beredar dan masuk di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Jadi bukan harus itu wajib bersertifikasi. Tapi ini memang sifatnya sudah undang-undang dan ini tentunya undang-undang itu punya background yang salah satunya adalah tadi yaitu kecenderungan
global terhadap kepentingan konsumer yang memang secara umum itu dimotori oleh user yang berbackground Muslim. Walaupun sebenarnya sekarang trennya walaupun tidak Muslim mereka juga ada preferensi terkait produk halal karena memang sesuatu yang najis, yang kotor itu juga bersinggungan dengan sesuatu yang tidak halal gitu. Jadi sifatnya kalau itu di penggunaan treatment dari produk terutama makanan minuman dan juga obat-obatan yang sifatnya harus diatur sebagai dalam konteks HACCP-nya itu sebenarnya bersinggungan erat dengan masalah kehalalan gitu ya. Jadi yang pertama harus dipahami adalah seperti disampaikan Pak Hari tadi, awal-awal memang ada reluctancy. Kenapa? Undang-undang ini kan nomor 33 tahun 2014 itu kan dirilis 2014. Artinya dan akan diberlakukan waktu itu 10 tahun gitu. Yaitu sampai 17 Oktober 2024. 24. Artinya ya segenap industri ini memang bertahap Pak ya, tidak semua produk ya. Jadi kalau makanan dan minuman itu memang sudah harus diterapkan saat tadi 17 Oktober 2024 termasuk juga handling logistik yang terkait dengan makanan dan minuman. Itu diminta untuk seperti yang saya katakan Pak Ari tadi, realisasi memang ada di awal tetapi memang itu bisa didorong oleh keinginan atau tuntutan dari user. Terutama yang sudah multinasional ya, mungkin sudah branded multinasional itu sangat menuntut itu sekarang. Jadi mau tidak mau ya si penyelenggara ini akan mengikuti kemauan dari user. Tinggal seberapa besar tuntutan itu di dalam setiap sektornya, baik itu apakah itu pergudangannya ataukah transportasinya. Yang menjadi istilahnya tantangan adalah sebenarnya bukan masalah saat sertifikasi itu diisut, tetapi yang menjadi penting adalah proses persiapannya. Persiapannya itu kan memang butuh advice, butuh survei, kalau memang industrinya besar, butuh konsultan segala macam. Itu yang menjadi sebenarnya ganjalan dalam konteks biaya yang walaupun dalam konteks investasi itu bisa dicerminkan sebagai bagian dari pemenuhan terhadap kebutuhan dari customer. Yang dikeluhkan oleh kawan-kawan yang di jasa logistik yang levelnya UKM, yaitu memang walaupun ada kemudahan ya dari sisi tarif pengurusan di BPJPH. Kalau Bapak tadi menyebut dari sisi MUI, sebenarnya sudah digantikan Pak. Fungsi MUI itu sekarang hanya sebagai semacam auditor Pak. Jadi salah satu auditor untuk pelaksanaan penyelia halal itu dilaksanakan oleh BPOM MUI. Gitu. Jadi sedangkan untuk auditor itu banyak, penyedia jasa auditor untuk sertifikasi halal itu banyak. Gitu. Jadi sekarang badan yang ditunjuk oleh pemerintah adalah BPJPH, yaitu Badan Penjamin Produk Halal. Ya. Kantornya ada di daerah Pondok Gede sana Pak. Jadi kalau Bapak searching alamatnya BPJPH nanti ketemu Bapak bisa berkunjung. Dan satu tadi masalah penyiapan untuk meraih sertifikasi bagi perusahaan. Yang kedua, salah satu syarat bahwa perusahaan itu harus bisa sertifikasi adalah mempunyai minimal satu orang penyelia halal. Ya, itu yang produk maupun jasa. Dalam industrinya dia minimal harus ada satu penyelia halal yang bersertifikasi halal. Dan sebenarnya yang bisa ikut pelatihan siapa saja, tidak harus Muslim, tetapi yang bisa melaksanakan ujian dan bisa memperoleh sertifikasi halal memang penyelia halal ini harus Muslim. Tetapi kalau non Muslim hanya sekedar ikut training juga boleh. Dan bagi perusahaan yang sudah mempunyai SOP yang berbasis mungkin istilahnya industri prosedur itu saya pikir sangat gampang untuk melanjutkan dalam konteks menuju sertifikasi halal. Tinggal dijamin masalah potensi silang atau bersinggungan dengan produk yang halal dengan yang non halal. Jadi memang harus ada pemisahan, terutama untuk produk yang basah dan menggunakan
istilahnya pendingin ya atau apa gitu ya, kayak produk daging atau F&B gitu-gitu yang membutuhkan terutama cold chain itu ya, itu harus dipisah, Pak. Nah, tantangannya adalah yang kedua adalah selain masalah penyiapan tadi adalah investasi gitu. Jadi kalau seberapa besar market yang mengharuskan halal dan seberapa besar yang menerima non halal juga gitu. Jadi harus, karena ada pemisahan berarti sisa space pasti akan terjadi, potensi sisa space baik itu di pergudangannya maupun di trackingnya gitu, atau di transportasi yang seperti disampaikan Pak Hari tadi tentang anggota asosiasi ada yang mencoba untuk dilakukan, tapi bagi yang tidak ikut ya dia tidak bisa berkompetisi untuk meraih market yang memang mengharuskan sertifikasi halal. Nah, itu tantangan yang terkait dengan masalah investasi. Jadi yang sebenarnya yang menjadi concern adalah bagaimana proses persiapannya. Yang kedua adalah pemisahan antara fasilitas untuk investasi baru agar bisa comply dengan sertifikasi halal. Saya pikir itu awal dulu Pak yang kita sampaikan untuk Pak Afif. Jadi secara umum kalau dilihat datanya tahun 2023 itu hanya sekitar ya 50-an lah perusahaan logistik yang sudah bersertifikasi halal. Tetapi menjelang tahun 2026 sampai akhir 2025 itu sudah lebih dari 1.000 perusahaan logistik yang sudah bersertifikasi halal. Jadi dorongannya, walaupun sebenarnya sih kalau berpikir izin JPT, nah itu sekitar 10.000. Jadi memang ya masih jauh gitu. Itu belum lagi kalau sektor usaha yang lain ya, logistik kan bukan hanya JPT, ada sektor lain yang terkait dengan logistik tapi bukan JPT. Dan kalau Bea Cukai sendiri sebenarnya sudah menyediakan jalur untuk produk halal, yaitu di nomor kodenya itu 952. Nanti Pak Afif bisa searching kode 952 untuk ekspor produk halal dari Indonesia. Itu sudah ada Bea Cukai mulai Januari 2023. Jadi Bea Cukai sudah menyediakan istilahnya kamar tersendiri untuk kode ekspor barang produk halal. Dan sampai 2026 ini Oktober itu selain makanan minuman, kemudian jasa logistik yang terkait makanan minuman juga nanti terkait juga obat-obatan yang berbahan khusus dan juga barang gunaan dan juga barang hasil rekayasa kimia dan genetika itu juga harus sudah disyaratkan sampai 17 Oktober tahun 2026. Jadi ini meluas. Bukannya makanan minuman juga sudah ke arah farmasi, kosmetik, dan juga barang gunaan Pak Ari dan Pak. Jadi ini pastinya akan semua pihak yang terlibat ini akan secara simultan akan terdorong untuk terus melaksanakan sertifikasi terkait produk yang semakin dikembangkan. Saya pikir itu Pak Afif dan Pak Hadi. Nanti mungkin saya share juga materi yang bukan dulu juga sudah ada teman hari ini dan besok Pak Afif kalau ada waktu bisa main ke mana ke Smesco, itu ada ya ada event sebenarnya di sana hari ini dan besok. Oh iya, sebenarnya saya udah daftar Pak, cuma karena harusnya ada diklat, jadi kayaknya saya nggak bisa meninggalkan diklat. Saya udah daftar sebenarnya, cuma nanti kalau Pak Rifka ada materi yang hari ini boleh tuh Pak, yang hari ini kan ada. Saya juga nggak bisa hadir karena ada 2 tugas juga. Saya ada tugas ke Kadin pagi yang ini terkait dengan vokasi kompetensi untuk udara, jadi saya harus datang. Jadi nggak bisa juga hadir. Besok ada meeting lagi sama kampus BINUS, jadi saya nggak bisa hadir juga. Siap. Nanti saya coba minta ke teman-teman yang hadir, Pak. Pak Rifka mungkin kalau saya tangkap sebenarnya teman-teman di bawahnya Alfi sebenarnya udah posisinya udah di ready Pak ya. Awareness-nya udah terbangun Pak ya. Karena kan sebenarnya awareness sudah. Apalagi dengan tadi Bapak nyebutin perluasan ke sektor obat-obatan, sebenarnya kan ini jadi memperbesar peluang pasarnya Pak ya, ketika memang betul. Obat-obatan dan kosmetik Pak, obat-obatan dan kosmetik dan barang gunaan itu kayak baju, rice cooker, kulkas, terus macam-macam kayak household itu semua harus sertifikasi halal juga.
Ya, berarti sebenarnya ini lebih informasi yang menurut saya lebih bagus Pak, karena kemarin saya beberapa ketemu expert yang lain tuh masih berasumsi bahwa ada resistensi sebenarnya dari para para perusahaan logistik ya. Ternyata kan ya ini hasil, makanya ini salah satu poin yang menurut saya kami, karena sebenarnya ini nggak murni tugas akhir Pak. Ini sebenarnya ada bagian dari kantor kami juga, karena saya di kantor menangani hal logistik Pak. Jadi memang ini sekaligus Oke. nyelesain dua isu sebenarnya Pak. Nah mungkin Ya, ya. saya lanjut lagi nih Pak terkait dengan eh, jumlah sertifikasi sebenarnya sekarang udah di angka 2.800 Pak untuk perusahaan logistik. Jadi yang Ya, wajib itu kan ya, tiga kan ya, transportasi, pergudangan, sama pengemasan. Nah ya, dari ya. dari kriteria itu sebenarnya dari kan Pak Rifka nyebutin sekitar 1.000 ya, di sebenarnya sekarang udah ya Itu mungkin di karena tadi 2025, 2025 mungkin 2025. Iya, karena berarti sekarang berarti ada kenaikannya lumayan signifikan nih Pak sebenarnya. Maksudnya dari sangat 1.000 ke signifikan, sangat ham- signifikan. iya hampir 300 kali lipat. Artinya kan mungkin ya kita sepakat Pak, berarti pelaku teman-teman di logistik ini udah masuk di kategori ready Pak ya, nggak awareness lagi. Kita nggak perlu lagi awareness, tapi udah harus siap untuk melakukan sertifikasi. Hanya tadi masalah terkendala terkait dengan persiapan segala macam. Itu mungkin yang perlu menjadi Ya, perhatian dari para pelaku usaha pemerintah, lagi. Pak. Dari pemerintah Nah, sebenarnya tugasnya untuk mendorong pembinaan, fasilitasi, kemudahan gitu yang sebenarnya kalau bisa juga difasilitasi bukan hanya pembiayaan saat in di sistem BPJBH-nya, tapi kemudahan ketika dia melakukan persiapan. Karena cost-nya justru lebih banyak di persiapannya. Bukan saat in itu murah aja. Kalau UKM itu mungkin sekitar 500.000. Bahkan kalau yang ya, pengusaha kecil-kecil itu self declare bisa juga. Gitu. Jadi free gitu kalau self declare. ya. Mungkin nanti yang penyelia juga sebenarnya kan penyelia itu diwajibkan jika perusahaan itu menengah ke atas sebenarnya Pak. Ya, Kalau UMKM sebenarnya kan betul. nggak Ya, itu tadi hanya yang menengah ke atas, yang menengah ke menengah atas. sedang dan besar ya, sedang dan besar. Jadi sebenarnya kemudian tadi saya menarik yang masalah persiapan. Berarti sebenarnya infrastrukturnya boleh Pak ya, maksudnya karena seberapa pengaruhnya Pak infrastruktur yang tadi Pak Rifka bilang, persiapan bagaimana menyiapkan mungkin fasilitas pergudangannya, itu itu Ya, itu menjadi catatan dari teman-teman di logistik atau enggak Pak? Kan ya, sebenarnya kan eh, ya, sejauh yang saya pahami Pak ya, jika memang barangnya itu tidak terkontaminasi dengan halas, misalnya kan kita nggak perlu memisahkan Pak ya. Memisahkan itu kan ketika memang teman-teman ada ya, barang yang diangkut secara yang babi lah, mengandung babi, mengandung yang diharamkan, ya, itu baru diwajibkan ya, pemisahan gitu Pak ya. Nah, pada betul. pada prakteknya Pak, apa kalau teman-teman ada nggak sih Pak yang memang mendeklar bahwa kita itu tidak mengangkut barang haram sehingga tidak ada masalah dengan penyimpanan, kan tinggal kita ngomong ke auditor kita nggak mengangkut barang haram, ini gudangnya seperti ini, artinya tidak ada perubahan, atau memang mostly betul-betul harus dilakukan tadi Pak, eh, pemisahan ya antara, sehingga itu jadi bias sendiri. Saya sepakat dengan Pak Rifka ketika memang itu menjadi kewajiban setiap perusahaan penyimpanan yang melakukan proses sertifikasi halal harus ada pemisahan, berarti kan ini ada investasi lagi gitu Pak Rifka. Ya maksudnya dari praktek yang sudah ada nih Pak dari 2.800 itu seperti apakah memang seperti itu Pak Rifka? Kalau secara prinsip itu tadi, kalau selama barangnya Halal non semua. halal, ya Mhm. non halal, ya yang halal semua ya nggak ada dipisah jelaskan. Nggak ada Tapi Pak kalau ya. ada yang non halal, itu bisa dipisah, bisa juga menggunakan jaminan ini kemasan. Jadi misalkan nih, yang satu kemasan kecap dalam botol dan dalam kardus, oke? Mhm. Yang satu kemasan bir misalkan di dalam botol, di dalam kardus atau ya sebaiknya di dalam kardus sehingga kering gitu ya. Tidak ada penguapan segala macam gitu. Jadi secara umum bisa. Ya itu tidak masalah Pak, dicampur dalam gudang maupun dalam Hmm. truk. Selama satu dijamin tidak ada potensi ceceran atau pecahan dari cairan itu yang menyebar ke segenap fasilitas dan fasilitas penyimpanan maupun fasilitas transportasinya. Jadi nggak masalah selama itu dijamin dengan pemisahan, tidak harus ruangannya yang dipisah, tapi dengan packaging yaitu berupa tadi sudah botol ada kartonnya atau kaleng ada kartonnya, itu nggak apa-apa dicampur selama dijamin tidak ada pecahan atau ceceran yang
mengkontaminasi produk yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi bagi produk yang terutama melibatkan cold chain kayak daging, dairy produk segala macam, butter segala macam yang itu dari B2 dan turunannya, maka dia harus ada pemisahan. Nah, pemisahan ini apakah nanti membangun fasilitas yang di dekatnya atau terpisah, atau juga disekat, tetapi menggunakan insulator atau istilahnya saluran yang berbeda. Jadi mulai di-split, mulai dari mesin itu masuk ke ruangan yang berbeda. Gitu. Jadi tidak menggunakan apa istilahnya engine yang bercampur dengan antara yang halal dan tidak halal. Ruangannya cukup disekat, tidak perlu membuat ruangan baru. Selama space-nya masih ada dan bisa diatur. Terus yang kedua, kalau misalkan nih di restoran atau apa nih, atau apa di kulkasnya gitu ya, yang chillernya gitu. Nah, kalau chillernya satu, ya kemudian masih digabungkan jadi satu, pintu atas, pintu bawah, tapi chillernya satu itu biasanya nggak boleh. Karena dia berangkat dari mesin yang sama. Jadi perputaran hawanya itu berasal dari percampuran tadi. Walaupun pintunya terpisah, pintu atas, pintu bawah. Tapi karena mesinnya sama, dia bisa muter ke apa namanya ke peredaran yang sama. Kecuali secara desain mesinnya mungkin sama, tetapi sistem pipingnya itu secara teknologi sudah bisa dipisah. Itu secara teknis mungkin si auditornya atau si engineering dari si penyelia halalnya ini harus bisa memahamkan auditor bahwa memang ininya satu unit besar, tetapi ada SCAD, tetapi pipa-pipanya dan itu tidak tercampur. Nah, itu bagaimana meyakinkan itu menjadi jaminan apakah dia terkontaminasi atau tidak. Terus yang terakhir adalah tadi kembali lagi kepada perusahaan yang sudah mempunyai SOP atau ISO 9001, itu akan lebih mudah untuk melaksanakan sertifikasi halal. Jadi karena tinggal ngikut saja di prosedurnya, mana yang halal dan yang non halal tinggal dipisah. Lainnya tinggal menyesuaikan saja. Saya pikir itu masukannya, Pak. Baik, Afid. Ya, menarik Pak Rifka. Untuk yang tadi Pak, eh, ketika penyelia hal itu menjelaskan kepada auditor, berarti yang mewakili LPH Pak ya. Nah, dalam ya. pelaksanaan auditor ini apakah ada ada kendala yang yang dikeluhkan oleh teman-teman pelaku usaha terhadap LPH-nya Pak? Apakah selama ini mereka udah ya apa kooperatif lah, maksudnya mereka bisa memahami apa yang tadi Pak Rifka bilang ketika kita menyampaikan ini seperti ini, mereka lebih kooperatif atau ada semacam kendala dalam Ya. komunikasi dengan teman-teman LPH Pak? Sebenarnya secara komunikasi tidak ada isu. Yang jadi isu adalah perbandingan jumlah uh, pihak atau penyedia jasa logistik yang ingin melakukan sertifikasi dibandingkan dengan jumlah Jumlah. LPH itu sangat tidak, mungkin porsinya 1 banding ratusan gitu ya, sehingga kebanyakan ngantri, baik yang untuk ujian penyelia halal dari perusahaan itu dan atau perusahaan yang melakukan, kan harus sebelum dia ngurus sertifikasi kan penyelia halalnya harus ada dulu, kalau memang persyaratkan yang medium high, Ya, jadi medium dan ya. besar ya. Nah, sebelum itu kan dia harus ada penyelia dulu. Nah, itu pun antri lama gitu ya. Untuk bisa ujian, untuk training mungkin bisa lebih cepat, tapi ujiannya itu harus antri karena keterbatasan penyelenggara LPH yang bisa melaksanakan ujian untuk auditor atas penyelia halal yang mau dilakukan ujian. Yang kedua juga tadi proses pengajuan sertifikasi untuk masukkan ke sistem cepat, tapi begitu Ya. mau untuk peninjauan, antrian jadwal survei atau konseling, nah, itu perlu waktu juga. Itu yang Ya, dirasakan kawan-kawan yang ketiga masalah checking atau monitoring. Nah, ini juga sebenarnya mungkin itu dalam tanda kutip berita gembira juga bagi pelaku, karena kekurangan dari petugas, maka aturan yang seharusnya ada annual paling nggak setahun 2 kali untuk melaksanakan checking itu checking. mungkin tidak akan bisa terlaksana secara ideal karena tadi kekurangan jumlah petugas dibandingkan jumlah aplikan yang sudah meraih sertifikat. Mungkin mereka main Pareto kali ya, yang besar-besar aja dulu yang Yang disasar dicek. dulu gitu ya. Tetapi yang
kecil-kecil kayak mungkin ada sebagai random, tapi yang prioritas saya kira pasti tetap yang besar-besar. Jadi sebenarnya di SDM ini sebenarnya masih kekurangan ya Pak Rifka ya, kalau saya tangkap Masih, dari karena memang itu tadi SDM logistik kebetulan masih masih bukan SDM logistiknya, SDM di mana? halal logistik, Di halal logistik. tadi Penyelesaian tadi Pak. BPJPH-nya, LPH-nya, penyelia itu yang kurang. Nah, penyelia kurang karena harus antri untuk melaksanakan Ya. ujian penyeli. Kenapa? Pak Karena Rifka, kayak iya boleh, Saya dulu silakan Pak mau, Rifka. silakan Pak Ari, ya, silakan Pak Ari. isunya adalah sekarang itu bagaimana kebijakan pemerintah Pak pada saat melakukan belit untuk implementasi. Percepatan untuk pendidikan LPH itu Pak. Misalnya ada yang misalnya tadinya berapa waktunya sekarang ini. Terus kemudian kemudian lah katakanlah untuk mencapai standar kualifikasi misalnya katakanlah harus angka 8. Mungkin untuk saat ini, saat yang sangat mendesak ini agak diturunkan lah grade-nya sedikit lah, tetapi bisa memenuhi karena sekarang isunya adalah sangat kurang Pak Afif. Sehingga ini menjadi salah satu kendala juga. Mungkin titik-titik pentingnya Pak Rifka sama Pak Ari, saya bisa dapat informasi nggak Pak, seberapa lama waiting list dari teman-teman pelaku usaha ketika sudah mensubmit ke sistemnya BPJPH sampai dilaksanakan oleh audit oleh LPH Pak? Karena sebenarnya memang itu yang nggak diatur di SOP. Yang diatur di SOP adalah ketika eh, apa fatwa oleh MUI itu ada waktunya Pak 3 hari. Ketika fatwa nggak keluar otomatis sertifikat akan keluar. Nah memang yang nggak diatur ini adalah keluarnya hasil audit dari LPH. Karena ini memang tergantung ya tadi Pak antrian, kemudian tergantung lokasinya jadi mana. Jadi memang kita nggak bisa mengatur situ. Nah tapi maksudnya saya bisa pengen memetakan Pak saat ini kondisi saat ini realnya dari teman-teman itu informasi yang Pak Rifka atau Pak Ari dapatkan butuh berapa lama tuh Pak untuk sampai mendapatkan laporan audit dari LPH. Ya, oke, izin menjawab ya Pak Ari. Kalau waktu saya dan kawan-kawan di Samudra waktu itu melaksanakan mau ujian penyelia itu menunggu sekitar ya hampir 6 bulan lah gitu. Mulai Itu dari untuk selesai penyelia Pak ya? Untuk penyelianya ya. Pak. Untuk Jadi yang setelah sertifikasinya Pak? selesai training untuk yang perusahaannya itu karena kami sudah punya SOP, jadi relatif cepat untuk Lebih cepat. ininya. Jadi tetapi masih nunggu juga mungkin sekitarnya 3 bulanan lah untuk sertifikasinya. Tapi untuk ujian penyeliannya lebih lama. Ya Kami. itu kan kalau penyela itu di BNSP Pak ya berarti ya. LSP-nya sendiri tuh kayaknya tuh enggak. Apa di Ya, BPJP juga Pak? sebenarnya gini, kan untuk ujian itu tetap lewat BPJS, tapi yang LPH kan yang melaksanakan ujiannya, sertifikasinya memang diterbitkan oleh BNSP. Tadi kebetulan waktu itu juga alasannya si LPH, formnya BPJPH habis. Ada saja. Jadi itu artinya terlepas dari yang kesulitan teknis kertas habis atau apa itu sekitar segitu Pak, hampir 6 bulan kita antrinya. Setelah kita ujian sertifikatnya nunggu juga ada sebulan atau 2 bulan gitu nunggu karena belangkonya habis. Itu faktor yang di luar yang umum ya, itu kasuistik. Tapi kami mengalami belangko BPJP BNSP-nya habis. Berarti itu Jadi sertifikat untuk masih cetak basah Pak ya? Enggak seperti kalau sertifikat halal saat ini kan udah iya, digital kan Pak? artinya gini, artinya digital ada, tetapi yang untuk sebelum diterbitkan apa istilahnya yang itu kan sumbernya juga pengesahannya dari yang fisik dulu Pak, baru bisa dia upload yang ini yang karena kalau Yang digital. dia mendahului belangkonya belum selesai ini kan nggak bisa juga gitu. Mungkin sudah dirubah sekarang mekanismenya sambil menunggu itu yang digitalnya bisa, tapi waktu itu ya tetap nunggu belangko baru bisa dia upload yang ini yang versi digitalnya gitu. Mungkin saya mau konfirmasi lagi Pak Rifka. Sebenarnya kan tadi sudah disampaikan ya. Sebenarnya dari sisi biaya sertifikasi halal, sebenarnya teman-teman pelaku usaha tidak ada isu Pak ya. Artinya itu masih No isu kalau masih biaya yang resmi BPJPH yang jadi isu adalah biaya persiapan dan biaya persiapan konsultan, segala macam. terutama yang medium dan besar. Ya, ke Konsultannya atas itu ya. yang agak tinggi.
konsultan Pak. Konsultan bikin bikin itunya Pak, bikin apa namanya SOP segala macamnya itu. Bikin ini Dokumen-dokumennya SJPH. itu. Iya Ya, SPCB-nya itu. SJPH, Standar Jaminan Produk Halal, SJPH. Iya, Itu yang intinya bikin. di situ. Itu akan lebih mudah kalau perusahaannya sudah punya SOP, ISO 9001 itu enak. Hmm. Padahal SPCB itu pokoknya udah ada template-nya Pak ya. Maksudnya tinggal saya sih belum pernah lihat bentuk ini, tapi kemarin saya sempat waktu diskusi sama teman BPJP itu SPCB sebenarnya udah ada template-nya sebenarnya, Pak. Mereka Ya, menginformasikan ke kami, ya mereka udah template-nya kok Mas, katanya Mas harusnya nggak perlu konsultan gitu. ya, Tapi pada Template-nya prakteknya ya. ada, masih, Pak. Template-nya ada, tapi harga iya. konsultannya kan nggak distandarisasi, nggak ditemplet kan, Pak. Itu masalahnya. Ya kalau versi BPJP baru itu harusnya ini bisa ngisi sendiri gitu ya Pak. Enggak, ternyata enggak juga Pak ya. Harus ada pakai konsultan lagi ya. Harus ada template-nya tarifnya mestinya. Iya, ini kan informasi, makanya saya coba menggali dari dua sisi kan, Pak. Sebenarnya BPJP bilang, masa sih susah orang kita tapi udah kasih tinggal ganti-ganti aja katanya gitu, Pak. Saya sih ternyata di Ya, itu lapangan, tadi SJPH hanya ngikuti yang proses dari prosedur yang ada disesuaikan. Tapi kan ketika LPH itu ngecek, auditor ini ngecek kan ngecek iya, antara kesesuaian dokumen sama kondisi fisik. Oh, posisi gudangnya begini, ada sekat enggak, ini sumber sumber arus dinginnya dari mana. Itu kan harus dicek benar nggak ini sesuai. Bukan hanya ngikuti arahan kehendak kita kan, tapi begitu ternyata yang dipersepsikan yang diharapkan oleh pengusaha ternyata tidak disetujui oleh LPH karena keliru. Nah, itu kan berarti dia harus ngulang lagi, harus memperbaiki ininya apa fasilitasnya. Nah, itu gitu-gitu yang mungkin menjadi kendala kalau tidak pakai konsultan. Kecuali ya mungkin ada hubungan baik dengan kawan-kawannya sendiri yang satu grup yang sudah ini. Dan yang sisi lain lagi, kalau misalkan gudang perusahaan itu satu PT misalkan, satu entitas ya, tapi dia punya 5 cabang, misalkan, atau 10 cabang, maka survei itu pun harus 10-10 itu dilaksanakan. Sehingga bisa dijembatani LPH tidak harus menggunakan terpusat yang di Jakarta atau kayak surveyor lah, mereka bisa menggunakan agen atau cabang dia yang di daerah sehingga lebih menghemat biaya GA atau transport atau apa bagi si surveyornya gitu. Jadi tidak harus diterbangkan dari Jakarta. Nah, waktu itu memang masih jarang, tapi sekarang saya pikir lebih mudah karena banyak banyak mungkin di daerah yang sudah bisa ada LPH dan bukan hanya lembaga apapun, lembaga kampus pun bisa sebagai LPH. Gitu. Sekarang dimudahkan loh. eh, Terus kalau produk itu, kan ini produk ya, kalau produknya rasanya beda, mereknya apa, variannya beda, maka harus diurus tambahan produknya itu juga mengikuti sama, tapi itu berbicara produk ya, bukan bicara handling di logistik. Itu Pak Afif. baik. Pak Arifka, saya pengen mengelaborasi lagi terkait tadi Pak ya, ketika ada satu perusahaan, kemudian dia punya lokasinya banyak. Nah, eh ya tentu itu 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 secara aturan sekarang itu memang harus dilihat satu-satu nih, Pak. Nah, menurut Pak Ya, Arifin dilihat memungkinkan satu-satu. nggak? Nggak, maksudnya kan sebenarnya kan posisi saat ini, Pak, sebenarnya kan kita belum ada standar halal logistik, Pak. Itu belum ada sampai sekarang. Sebenarnya Ya, SPCP yang ada sekarang itu kan masih berlaku umum sebenarnya, Pak. Sertifikasi berlaku halal umum secara untuk umum. Mm. untuk Untuk produk barang, sebenarnya, ya untuk untuk produk produk barang sebenarnya, bukan ataupun untuk jasa. jasa. Ya, sebenarnya ya itu berlaku umum. Sebenarnya sih kalau kami dari ini mewakili institusi, Pak. Kalau kami itu sebenarnya dari 2025 itu sebenarnya udah bersurat kepada BPC untuk membuat standar halal logistik, Pak. Nah, saya sih eh, harapannya adalah yang tadi sebenarnya di standar itulah kita coba akan memberikan sedetail mungkin informasi yang dibutuhkan teman-teman. Misalkan nih, memungkinkan nggak Pak kalau yang tadi, misalkan ada satu perusahaan punya 5 lokasi, cukup dilakukan sertifikasi di perusahaan satu, kemudian dengan catatan yang 5 cabang itu adalah mengikuti yang di perusahaan induknya, baik Tata itu mungkin kan Pak seperti itu. Artinya ya kalau cuma 5 mungkin nggak apa-apa Pak. Bagaimana kan dengan JNI? Dia punya berapa berapa cabang itu. Kalau memang semua semua cabang-cabang yang kasih sertifikasi tentu, nah itu cost lagi kan Pak. Itu salah satu challenge-nya kalau misalkan memang kita nggak ada perubahan regulasi saat ini, tentu nanti mau kewajiban itu akan jadinya membebani
teman-teman yang kecil gitu Pak Rifka. Ini Betul. pernah kita diskusi dan ini menjadi satu yang nggak selesai, Pak Afif. Belum ada dari BPJS juga belum. Nah makanya Jadi Pak, kalau kita paksakan, misalnya satu gudang itu sebagai model, yang lainnya itu semacam self declare itu kan, dianggap ya, ini itu kan sebenarnya sangat memudahkan bagi katakanlah pelaku usaha. Tetapi dari perspektif si LBH-nya sendiri ini kan hmm, nggak menjamin bahwa ini akan persis sama. Ini nggak bersama. apa. Mestinya ini harus ada, makanya untuk misalnya tahap awal ini harus ada kesepakatan dulu untuk Nah, agar biar tadi kan Pak Haris, sebenarnya kalau ada standar halalnya, Mbak. Sebenarnya jawabannya kan situ kan, Mbak. Ketika BPJS menerbitkan standar halal logistik, berarti kan sebenarnya kalau ada standarnya, Pak. Kalau ada standarnya kemudian diikuti, harusnya nggak ada isu, Pak ya. nggak Kan ada. kita, karena sekarang kita nggak ada standarnya, Pak. Jadi mau nggak mau untuk meyakinkan itu harus dilakukan pemeriksaan, gitu loh, Pak maksudnya. Jadi kita coba tadi kita coba melakukan ya semacam standarisasi. Ketika ada standarisasi, semestinya nggak ada keraguan. Jadi LP tadi bilang, Mbak, gimana kita meyakinkan udah ada standarnya. Ketika memang standar udah diterapkan, itu ini Pak ya, itu perspektif kami waktu waktu ke BPJS dan posisinya sekarang standar itu kita udah kasih ke mereka, Pak sebenarnya. Cuma kan sekarang belum ditetapin gitu. Tapi termasuk isu mungkin yang kita sempat diskusi, Pak ya. Gojek itu kan termasuk juga harus disertifikasi, Pak. Itu maksudnya. Makanya ini penting juga kan, Pak Rif, Pak. Tapi kalau di teman-teman di truk gimana, Pak? Ada isu lagi ya, Pak? Selain dulu sih sebenarnya Pak tadi kan sempat ngomong terkait dengan bagaimana kalau punya kepalanya truk aja, Pak. Itu apakah sertifikasi? Tapi sekarang udah nggak ada keluhan lagi, Nggak Pak ada, ya? nggak ada isu Pak. Saya udah tanya teman-teman Aptrindo beberapa yang perusahaan yang Nyaman. nggak ada. Berarti sisa. No isu itu Pak. Mungkin gini Pak, kalau misalkan secara Kementerian Koordinator Perekonomian itu mempunyai dalam tanda kutip power, sebenarnya bisa saja mengarah. Ya kita sebenarnya sudah ada pernah diskusi dengan BPJPH waktu itu dengan Kabit 3-nya ya, Pak siapa namanya Pak Koko atau siapa lupa saya. Yang dulu sama Pak Hari juga kan Pak dengan Surveyor Indonesia itu kan sebenarnya sudah pernah ada. Itu mungkin itu yang harus lebih diseringkan Segerakan. komunikasi BPJPH dengan asosiasi yang secara representasi itu nasional ya. Yang saya tahu mungkin BPJPH ingin ambil jalan sikat, mengambil konsultan Ahli. individu yang basicnya industrinya logistik, tapi dia tidak merepresentasi asosiasi resmi yang diratifikasi pemerintah dan juga oleh Kadin gitu ya. Nggak tahu, yang penting dia ingin cepat dapat referensi ini murah gitu, selesai, kemudian aturannya dikeluarkan. Nah, harusnya tidak begitu. Harusnya keluar dari asosiasi yang memang secara lingkup nasional itu sudah direkognize oleh pemerintah, Kemenkumham dan juga oleh Kadin gitu, Pak. Ini yang di Taman Mini nggak sih, Pak? Yang 2025, 2024 sebenarnya yang waktu itu BPJS Ya, sebenarnya dan udah sempat bikin public hearing Pak terkait dengan standarisasi halal fisik ini. Cuma emang sampai sekarang barang itu belum belum keluar sampai sekarang Pak. ya, maksudnya oke public hearing or anything itu maksud saya, tapi paling tidak jangan, mohon maaf ya Pak ya, government kan Belum. selalu, mohon maaf ini bukan umum aja, tidak hanya BPJP ya. Harusnya bukan hanya sekedar melaksanakan public hearing, yang penting program selesai, bukan itu. Yang kita mau adalah justify nggak ini pelaksanaannya gitu. Secara tadi lingkup nasional mewakili nggak, organisasinya ini legitimate nggak secara nasional. Kan banyak tuh loh asosiasi yang lain-lain. Kita nggak tahu dia berbadan hukum nggak. Pemerintah harus cek. Kamu bikin perkumpulan terus negosiasi sama kita, ada apa? Ada legalitas hukum nggak kamu? Kan kalau nggak ada ya coret. Gitu. Sekarang lingkup nasional kamu ada nggak? Nggak ada, coret gitu. Jangan asal bikin public hearing, wah asosiasi ini, tapi kita nggak tahu dia punya representasi nasional nggak, di DPP ada nggak, DPW-nya nggak, DPC ada nggak. Oh nggak ada ya coret gitu. Jadi percuma bikin sesuatu yang sifatnya asal jalan tadi selesai secara program, tapi secara makna nasional tidak bisa bunyi nantinya. Ada hambatan gitu di level daerah. Saya pikir gitu ya Pak Ari ya. Baik, Ya, terima kasih. Pak Ari ada tambahan kalau nggak ada kita masuk di bagian akhir nih Pak. Masih 15 menit lagi.
Tadi udah banyak sebenarnya Pak, terkait tantangan implementasi. Nah, menurut Pak Hari sama Pak Rifka nih, kira-kira strategi apa lagi yang bisa dilakukan untuk optimalisasi percepatan sertifikasi halal ini, terutama oleh kami Pak ya di pemerintahan, kemudian oleh pelaku usaha, apa yang perlu dilakukan Pak supaya yang tadi sebenarnya kan sekarang masih 2.800 Pak ya. Kalau data kami itu sebenarnya yang yang di OSS mereka mensyaratkan ada hal itu ada 25.000 perusahaan KPLI Pak. Berarti perusahaan sebenarnya masih jauh. Nah, maksudnya kira-kira langkah apa nih Pak yang bisa kita lakukan tadi mewakili ke ke pemerintah ataupun ke BPJP atau ke yang lain supaya ada semacam percepatan lagi untuk sertifikasi halalnya Pak Arifah dan Pak Hari Pak terakhir Hari nih aja Pak. dulu, monggo Pak Hari. Ya, Pak. Nah, agak Sip. globalnya yang teknikal Pak Rifka kita bagi. Jadi gini Pak, ini kan sudah kita sudah sepakati semua dan kita pahami bahwa kita sudah bukan di level awareness, kita Ya, di udah rigid Pak ya. Rigid to implement. Mohon ya, Pak Arif. sudah tahapannya itu kalau secara teoretikal siapa punya kemarin paparan siapa itu kita sudah di supply chain apa implementasi di supply logistik kan tinggal value chain-nya saya kan gitu Pak tahapan kita. Ya, Tetapi dari yang kita bicarakan tadi sebetulnya kan kalau kita mau katakanlah boosting ke katakanlah anggota atau pelaku logistik itu certified, sebetulnya simpel saja kan Pak. Pertama ada standarisasi yang merupakan kompromi tadi Pak. Misalnya apakah harus semua secara rigid dibuatkan ini. Jadi ada satu standar yang sudah ada komprominya Pak. Jadi tidak hanya yang ideal, tetapi ada tahapan yang bisa menjembatani supaya mempercepat antara kekurangan ini dengan apa kebutuhan. Yang kedua dari lembaganya. Nah, lembaganya kan ya agak ya tidak bukan memalukan ya, tetapi ini fakta bahwa ada apa belangko yang kurang, ini yang responnya ini karena sistemnya segala macam. Nah, ini kan mestinya ini dipermudah sehingga kekurangan atau shortfall dari LPH itu bisa dipenuhi tanpa terkendala hal-hal yang teknis itu. Dan yang ketiga tentang standarisasi biaya, Pak. Ini kan karena tidak diatur juga kan, Pak. Sesuatu yang sudah template standar, kalau pakai konsultan A atau B itu bisa bervariasi, Pak. Terutama subjek itu perusahaannya. Kalau perusahaannya besar, wah ini jadi statusnya wah bisa besar ini kan gitu. Nah, mestinya hal-hal begini bisa dituangkan dalam satu kebijakan pemerintah ya sehingga pengguna jasa itu akan welcome apapun ketentuan dari pemerintah itu sepanjang itu tidak merepotkan dan tidak memberatkan. Itu poinnya sih itu sih Pak Afif. Makasih Pak. Silakan Pak Rifka melengkapi. ya, saya pikir yang sampaikan Pak Ari, saya menambahkan bahwa jangan sampai kita dengan harapan kita dalam tadi memanfaatkan peluang dan kompetisi di level global ya daya saing segala macam, tetapi kita justru tidak siap untuk mengorganize ini semua, akhirnya ini menjadi bottleneck bagi urusan banyak orang dan nanti akan menimbulkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan ya kayak hal tadi menunggu lama, tidak bisa berproses karena sertifikasinya belum terbit segala macam. Yang penting adalah bagaimana tadi misi dari pemerintah itu bukan hanya untuk merilis sebuah regulasi, tapi konsekuensinya juga harus bisa menyiapkan jalan keluar dalam setiap level dan aspek permasalahan yang ada. Kalau permasalahannya awareness ya ada perlu training, kompetensi berarti ada perlu pelatihan, training dan sertifikasi. Caranya gimana? Dipermudah, dipercepat. Kalau bahkan kalau bisa gratis, karena kan pelaku usaha semua sudah membayar itu lewat pajak dan PNBP. Itu kan berarti harus bagian dari kalau didorong untuk naik kelas kompetensi semua harus dipermudah. Dan kalaupun ada terkait harga, konsultan seperti yang Pak Ari sampaikan harus sudah standarisasi. Kalau usaha di medium, medium A, medium B, medium C, besar A, besar B, besar C, segini tarifnya gitu. Nah, misalkan kalau interval gudang yang punya fasilitas 5 sekian dengan ukuran luas sekian, sekian. Kalau ukuran luasnya sekian tapi jumlahnya cuma 3, bagaimana? Itu semua harus diatur lewat hitungan matematis yang memperhatikan aspek intervalnya Pak gitu sehingga semua merasa lebih jelas
dan tetap menjunjung tinggi itu tadi prinsip-prinsip keadilan. Bagi yang kecil ya dibantu, bagi yang besar juga sebenarnya didorong untuk lebih kompetitif tapi tanpa memanfaatkan keadaan bahwa bisnisnya besar maka potensi revenue untuk jasa pengurusan juga besar. Itu kan menjadi tantangan juga gitu. Saya pikir itu Pak Lutfi ya. Nah, baik, mungkin catatan kami yang disampaikan Pak Ari ya terkait biaya konsultan ya. Sebenarnya tadi saya udah share Pak terkait sebenarnya BPJPA itu udah ngeluarin Perka 41 Pak terkait standarisasi biaya yang diperlukan dalam rangka auditor Pak oleh LPH. Nah, mungkin nanti saya ini di catatan kami Pak. Sebenarnya harusnya sih semua LPH mematuhi regulasi yang itu ya. Cuma saya nggak tahu. Nanti saya coba lihat Pak di situ ada nggak yang pembuatan konsultan Pak ya, yang poin konsultannya. Saya takutnya di situ nggak ada, belum ada di situ gitu loh. Makanya saya kirim ke Pak Ari nih, coba, coba nanti mungkin dilihat Pak Ya, Ari, ada nggak standar? Kalau misalnya sudah ada harusnya aman, tapi kalau nggak ada itu jadi catatan kami untuk memasukkan itu kepada standar yang sudah teman-teman BPJA buat Pak, tinggal dimasukkan biaya konsultan itu mungkin yang belum. Saya juga belum baca Pak Ari, saya cuma kemarin udah dapat itunya standarnya, saya coba cek lagi Pak, kalau misalkan memang itu belum ada, nanti kita coba masukkan standar konsultan itu ke dalam standar yang teman BPJA buat supaya tadi ada kejelasan, jangan sampai nanti ini karena perusahaan gede kemudian diketok gitu Pak Rifka, Pak Ari gitu ya. ya, ya. Jadi memang untuk LPH sebagai auditor beda Pak dengan konsultan. Konsultan kan relatif masih ini swasta gitu ya. Kalau misalkan yang ini sesuatu yang sifatnya negara gitu. Ya. Mm-mm. Mungkin Gitu. menambahkan tapi kasus lain ya Pak Afif untuk Boleh, memberikan boleh Pak gambaran. Ari. Ini Iya, adalah terima kisah kasih Pak Ari. nyata ini, true story ini. Terus story. Ini penting nih Pak. Karena ini sebagai referensi aja. Ini contoh Ya, benar-benar terjadi di bandara, Pak. Di bandara itu dulu ada kebijakan dari Kementerian Perhubungan, ya saya sebutkannya tentang regulated agent, Pak. Sebetulnya ini RA. masalah keamanan ya, tentang keamanan. Ya, RA. Sebetulnya kalau mau jujur, Pak, ini semua pengguna kan sudah bayar pajak segala macam. Nah, aturan ini sebetulnya terkait dengan keamanan. Kemudian pemerintah hanya membuat aturannya saja, Pak. Nah, kemudian ini menjadi dimanfaatkan oleh swasta, silakan memberikan apa investasi di sini kita garansi, Pak. Nah, itu Bapak tahu nggak? Harganya 10 kali dari di Singapura, Pak. Biayanya pengaturan itu. Which is itu sebetulnya it has nothing to do dengan ya apa swasta gitu loh. Ini disuarakan swasta yang kalau karena dia ada investasinya, Pak. Mungkin sekitar kalau nggak salah nggak sampai 2 miliar lah Pak alat itu kan untuk Di pemeriksaan ini. pengecekan kayak X-ray itu Pak Itu ya, akhirnya dia maksudnya. membuat tarif yang begitu mahal dan semua sampai no service still pay. Jadi itu angkanya kalau salesnya itu bisa sampai ratusan miliar Pak. Itu satu contoh betapa tidak match antara belit aturan untuk masalah keamanan kemudian ditransmisikan ke swasta, swasta karena ini dedicated, pasarnya captive, terus gak ada standar Pak. Wah silakan. Ini contoh aja Pak. Ini ada kemungkinan. Jadi makanya tolong Pak Afif bisa memperhatikan ini supaya kalaupun itu nanti ada harus ruang-ruang itu ditutup Pak sehingga tidak ada apa improvisasi. Swasta itu kalau sudah ada captive Pak sama juga Pak. Ganasnya Ya. sama itu kalau dia udah dapat captive tuh mau nggak mau hanya itu. Nah ini pemerintah harus hadir bikin pagar Pak, cuma nggak ada bolong-bolongnya. Ini contoh Pak, ini hanya real Ya, nyata, Ya. kisah nyata Pak. ya mungkin Sekarang kalau sudah di relatif RA mungkin bang dulu nggak ada pagernya Pak. Tapi kalau di sini kan tadi udah saya kirim tuh Pak Ari, pagar itu udah ya bikin Pak. Mungkin ini mungkin contoh. pagernya kurang kurang ini Pak, Nah, kurang mungkin ketat mungkin Pak. Nanti akan lebih padat lagi. nah itu Pak. Ya itu kan butuh proses Pak Ari. Makanya kan kita pemerintah juga nggak menerima masukan Pak. Makanya nanti saya coba lihat tuh pagernya seberapa kuat nih. Berarti kalau misalnya nanti masih ada yang lolos, berarti perlu di ini lagi Pak gitu Pak Ari. Itu Pak. Ya ya Pak siap. Nanti saya coba lihat lagi deh Pak yang Perka Ya. 41 itu terkait standar biaya audit yang dilakukan oleh PH kepada para pelaku usaha. Sebenarnya itu udah bahkan itu ada kalkulatornya Pak sebenarnya untuk menghitung biayanya berapa. Ya. Ya. Oke, Pak Ari, Pak Rifka, terima kasih atas waktunya. Tapi nanti saya izin Pak, ini kan kami saya masih tahap tahap penyusunan model Pak. Nanti saya minta satu kali lagi Pak Ari sama Pak Rifka untuk ngisi Oh, kuesioner Pak sebenarnya. Nanti salah satu oh, akhir dari baik. itu adalah, nah sebenarnya nggak susah Pak sebenarnya. Mungkin nanti lebih kepada prioritas yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek, jangka menengah sama panjang. Nanti tinggal milih aja Pak. Mau Oh, baik. aja sebenarnya regulasi apapun nanti. Ya. Ini tergantung dari hasil diskusi yang nanti akan saya rangkum setelah ketemu semua expertnya Pak.
Ini kan baru 5 nih Oke. Pak, tinggal 2 lagi dari Kemenhub sama BPJP sampai 3 lagi Pak. Insya Allah nanti kalau udah selesai, nanti saya coba Baik. bikin kuesioner nanti saya minta waktu lagi mungkin nggak nyampe 10 menit sih Pak untuk ngisi itu. Oh, Terima siap. kasih Pak Ari, kayaknya udah azan. Sama-sama. Pak Arif Pak, Ya, Terima kasih Pak Afif. makasih, Pak makasih. sampai Rifka, ketemu terima lagi. kasih. Sukses dulu Pak Ya, Afif. makasih. Makasih banyak nih Pak. Nanti jadi Mudah-mudahan. Sukses. dokter ya. Makasih. Pak Arif Pak, nanti kalau Dokter. misalkan ada masukan lagi, feel free Pak untuk WA ke saya Pak. Ya, Terkait Oh, ya, baik, ya. baik. ada Nanti saya paket tes Baik. lagi. saya share nomor Pak Afif ke Pak Rifka ya, Pak Afif. Boleh, nanti Boleh. kan Oke. nanti sebenarnya akhirnya saya akan ketemu BPJP ya Pak untuk mengkonfirmasi semua Alhamdulillah. informasi yang kita dapat. Nanti saya coba harapannya mereka juga punya solusi Pak terhadap permasalahan yang tadi dibahas di depan gitu Pak. Jadi memang jadi nggak hanya sekedar disertasi Pak, Insya Allah ini ada manfaatnya Bang. Ada Bagus. tugas Mantap, negara mantap. juga Pak. Gitu Pak Arif Mantap, ya. mantap. Mantap, mantap. Oke. Mantap. Oke Pak Arif Pak, udah azan. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi makasih wabarakatuh. banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak, pas adzan ini. Selamat sore. Iya benar.